selamat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat. Saat ini kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh, mengingat situasi dan kondisi saat ini belum memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran langsung atau tatap muka. Saat ini Bapak akan membantu untuk membahas satu soal. Sebagaimana kamu sudah dapatkan sebelumnya soalnya. Nah, langsung saja. Kita akan melihat soalnya terlebih dahulu. Perhatikan, kita akan baca. Sebuah beban 1,6 ton sedang dipindahkan. Ya, menggunakan crane. Mula-mula diangkat dari palka kapal pada ketinggian H. Energi beban 112.000 joule. Nah, palka kapal itu maksudnya di sini, di dalam lambung kapal. Biasanya kan ada ruang untuk tempat barang, tempat segala sesuatunya ditaruh di sana. Nah, lanjut. Pada ketinggian H untuk beberapa saat, beban masih tergantung 50 cm di atas dek kapal. Nah, dek kapal itu di sini lantai atasnya atau lantai yang menutup bagian atas kapal, ya. Nah, kontainer ini masih tergantung kurang lebih begitu 50 cm di atas dek kapalnya. Oke. Jarak atau tinggi dari lantai palka dengan permukaan tanah, berarti permukaan tanah itu maksudnya ini, dermaga, adalah 5,6 meter. Nah, maksudnya gimana? Palka kapal tentunya lebih rendah dari permukaan dermaga. Artinya sebagian kapal itu masih ada yang terendam di dalam laut, ya, bisa dibayangkan ya. Kemudian peti kemas atau kontainer tersebut diangkat lebih tinggi lagi untuk ditumpuk atau diletakkan di atas kontainer lain. Nah, di sini. Jadi diletakkan di atas sini dengan energi tambahan sebesar 176.000 joule. Nah, jadi dari proses pengangkatan pertama, kemudian digantung untuk beberapa saat, diangkat lagi dengan energi tambahan 176.000. Nah, pertanyaannya, hitunglah energi potensial kontainer jika dipindahkan dari permukaan tanah, artinya dari tanah ke atas, ya, ditumpuk di atas kontainer ini. Bagian B, energi potensial kontainer jika dipindahkan dari dermaga ini, dari lantai ini, misalnya ini, dipindahkan ke dek kapal. Nah, ke sini. Nah, inti daripada masalah atau pertanyaan ini, yang untuk menjawabnya kita butuh informasi. Pertama, yang paling utama adalah tinggi atau posisi benda dari mana ke mana, ya. Kalau bagian A berarti posisi benda atau tinggi benda dari dermaga ke kontainer ini, ke atas, ke posisi akhir. Dan bagian B kita harus dapat menemukan tinggi dermaga dengan dek kapal. Nah, kita langsung ke pembahasan. Oke, pembahasan. Kita peroleh informasi soal massa adalah 1,6 ton. Nah, kita harus konversi dulu ke kilogram, 1600, kemudian kita tinjau sekarang satu-satu. Saat diangkat pertama kali, ya, dari palka 112.000 joule. Nah, kita manfaatkan data yang sudah ada untuk menghitung dia sampai posisi mana, ya, ketinggian mana, sejauh mana yang 112 joule itu. Nah, manfaatkan rumus energi potensial, kita punya MGH, kemudian kita ubah sedikit, ya, kita peroleh persamaan yang baru, ya. Kemudian kita substitusi angka-angkanya ke dalam. Oke, 112.000 per 1.600 kali 10, kita bagi. Nah, kita peroleh hasilnya
untuk pertama kali 7 meter. Nah, 7 meter ya. Nah, kita akan berikan indeks ini sebagai H1. Baik, kita lanjut. Kita tinjau lagi setelah 7 meter, kemudian menggantung 0,5 meter di atas dek kapal ya. Tadi ingat ya. Nah, artinya tinggi palka terhadap dari palka sampai dek kapal sebenarnya hanya 6,5 meter, kan begitu. Karena benda yang kontainer ini 7 meter ini artinya 0,5 di atas dek kapal. Nah, bisa kita hitung. Baik. Kemudian diangkat lagi dengan penambahan energi 176.000. Nah, makanya penambahan energi 176.000 inilah untuk mengangkat kedua kalinya ya, energi untuk mengangkat kedua kalinya. Nah, tentu kita akan menghitung kembali dengan rumus yang sama sebenarnya. Nah, H EP per mg, substitusi di dalam. Nah, kita peroleh angka 11 meter. Nah, artinya setelah 7 meter diangkat lagi, ternyata 11 meter. Nah, sekarang kita akan jumlahin berapa H1 plus H2, berarti total ketinggian atau posisi akhir kontainer saat ini, posisi akhirnya adalah di atas kontainer lainnya, karena udah dipindahkan, adalah 18 meter dari lantai palka. Ya, berharap adik-adik bisa mengikuti, bisa membayangkan juga soalnya ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba kita perhatikan gambar atau skema sketsa seperti ini. Kalau ingin sebentar, ya, coba ya. Nah, ini adalah kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan. Nah, kita akan uraikan beberapa informasi-informasi soal. Nah, tadi informasikan bahwa jarak antara dermaga ya dengan palka, berarti anggap palka di sini lah ya, lantainya itu 5,6 meter. Nah, berikutnya dermaga dengan dek kapal kita belum ketahui secara langsung, tapi sebenarnya sudah bisa diperhitungkan karena saat diangkat pertama kali kontainer itu berada di sini, kurang lebih di sini, artinya 0,5 meter di atas dek. Nah, artinya sebenarnya kita bisa memperhitungkan dari sini, artinya kita kurangi 0,5, dapatlah sebenarnya 6,5 dari palka. Nah, kemudian kita kurangi dengan 5,6, dapatlah 0,9 dermaga dengan ini dek. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, jarak antara atau ketinggian dermaga terhadap posisi kontainer. Kontainernya kan di atas, ditaruh di sini ya. Nah, kita juga belum tahu secara langsung. Baik, kita lanjut. Nah, untuk menjawab bagian A, perhatikan kita punya angka 18 meter, kita kurangi dengan 5,6 meter. Mungkin banyak cara sebenarnya ya, artinya untuk menghitung angka-angka ini tidak kaku banget sebenarnya. Kita peroleh 12,4 meter. Nah, 12,4 meter itu tepat posisi kontainer saat ini dari dermaga. Oke, karena 18 meter adalah ketinggian sampai palka. Nah, palka dengan dermaga 5,6, berarti untuk menghitung ini adalah pengurangan. Oke, tidak terlalu rumit untuk hal ini. Nah, kita punya MGH, kita akan hitung berapa energi potensial kalau dihitung dari sini ke sini. Ya, kita tinjau benda ini sekarang terhadap dermaga. Nah, pakailah ketinggian 12,4. Nah, kita masukkan angkanya. Kemudian, ya, dapatlah 198.400 joule. Ya. Oke, maaf. Bentar ya.
Baik, kita lanjutkan. Bagian B, energi potensial benda, ya, dari permukaan tanah dermaga ke dek kapalnya. Artinya kita melihat ini saja posisi antara dek dengan dermaga. Kita peroleh ketinggian ini dengan cara, nah ini tadi 6,5 meter kita udah punya, kurang 5,6 meter si jarak dermaga dengan palka. Dari mana 6,5? 7 meter dikurang 0,5 meter tadi. Ya, Bapak harap kamu ingat ya, sebelumnya kita sudah sempat bahas tadi beberapa menit ke belakang. Nah, kamu 0,9 meter, nah sekarang tinggal hitung dalam rumus biasa MGH 1610 0,9 14.400 joule. Nah, selesai. Jadi mungkin nggak ada rumus baru, tapi dalam memahami soal perlu lebih cermat nanti. Mungkin untuk soal-soal berikutnya juga saya kira tidak ada rumus baru yang baru kamu kenal. Perlu kehati-hatian dalam membahas menganalisa soal. Nah, sekian untuk pembahasan pagi ini. Berharap pembelajaran ini bisa membantu kamu. Tetap semangat. Bentar ya, Mas. Tetap semangat.